Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah Lin Tian meninggalkan kota, si burung api penari mengikutinya. Tapi Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius dan terus melangkah ke arah timur kota, mengabaikan burung api penari itu. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian sampai di hutan yang telah ditentukan, yang diselimuti kabut putih. Saat itu, Lin Tian mendengar sebuah suara, masuklah ke dalam hutan, teruslah berjalan hingga ke bagian awal, berhenti saat melihat pohon mati, lalu diam di tempat. Mendengar ini, Lin Tian langsung melakukannya, namun ia bergumam sendiri, pohon mati? Apa pohon mati ini menyimpan misteri? Sambil berjalan, Lin Tian mengaktifkan Magic Eye Skill untuk memperhatikan perubahan di sekitarnya. Si burung penari tidak tahu apa yang hendak dilakukan Lin Tian, jadi ia terus mengikutinya diam-diam. Namun saat berjalan, ia kehilangan jejak Lin Tian dan menggerutu dalam hati. Kemana orang itu? Ini membuatnya sangat kesal, jadi ia memutuskan kembali dan keluar dari kabut, dengan wajah muram. Sial! Tak lama kemudian, Wu Lanxin muncul dan bertanya penasaran, orangnya di mana? Sudah pergi, kata Wu Huoyan dengan murung, sementara Wu Lanxin tampak serius. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki kemana ketiganya pergi. Pasti sebentar lagi ada kabar. Semoga saja. Melihat ini, burung api penari merasa semuanya seperti tidak nyata. Pada saat itu, Lin Tian telah sampai di tepi pohon mati, memandang sekelilingnya, lalu terdengar suara lagi, ada simbol teleportasi di dalam pohon mati, langsung saja digunakan. Lin Tian tampak ragu, namun ia mengeluarkan simbol teleportasi dari pohon mati tersebut. Ia tidak tahu kemana akan ditransfer, tapi karena orang itu menyuruhnya untuk menggunakannya, Lin Tian pun menuruti. Dalam sekejap, Lin Tian menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di lautan awan. Lautan awan? Lin Tian tampak terkejut melihat di mana ia berada. Lautan awan ini jelas berada di udara, dan awan-awan yang mengambang di sekitarnya tampak seperti lautan, berwarna abu-abu gelap, terlihat menakjubkan. Saat itu, sebuah lonceng berbunyi, dan patung batu raksasa muncul dari lautan awan. Di atas patung itu berdiri seorang pria yang sama yang memakai topi bambu yang dilihat Lin Tian di penginapan. Pria itu tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Kita bertemu lagi, ya?" Lin Tian menatapnya dengan curiga, "Kau di sini? Aku adalah pengujimu, Song Guihun, dan juga pemimpin sekte Holy Spirit di kota Wang Yue," kata pria itu sambil tersenyum. Lin Tian menatap topi bambu itu dan tersenyum, "Kenapa kau membuatku berputar sejauh ini?" "Karena sekte Holy Spirit punya aturan sendiri. Kalau kami membiarkanmu datang langsung, maka orang luar bisa tahu tentang sekte ini. Dan sekarang kau memberitahuku? Tentu saja, karena kau akan diuji. Jika gagal, aku akan menghapus ingatanmu agar kau tak tahu apapun. Tapi jika lulus, kau akan menjadi pengikut setia sekte Holy Spirit dan tak akan mengkhianatinya." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana kau tahu aku tidak akan mengkhianati? Lihat patung batu di bawah kakiku. Itu adalah wajah sekte Holy Spirit. Setelah diaktifkan, tak ada satupun roh yang bisa bersembunyi darinya." "Tidak bisa bersembunyi?" "Benar. Setelah diaktifkan, akan ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuhmu, dan jika suatu hari kau mencoba mengkhianati sekte ini, kau akan hancur." Lin Tian tersenyum, "Oh, jadi begitu. Sekarang, aku akan mengaktifkannya. Jika ia meninggalkan jejak pada rohanimu, itu berarti kau diterima, dan kau pun lulus ujiannya. Kekuatan itu juga akan menetap dalam tubuhmu." Mendengarnya, Lin Tian tampak tenang, "Silakan." "Baik." Song Guihun lalu mengaktifkan patung batu itu, dan dua sinar hitam keluar dari kedua mata patung, menarget Lin Tian. Begitu sinar itu memasuki rohaninya, langsung terbentuk kekuatan aneh di dalamnya. Lin Tian tidak peduli untuk saat ini, karena ia ingin menyelesaikan ujian dulu. Karena Lin Tian tidak memberikan perlawanan, kekuatan itu mulai menyatu dengan rohaninya. Roh Lin Tian pun mulai bersinar emas. Setelah beberapa saat, Song Guihun mengucapkan selamat. "Selamat, kau telah lulus ujian penilaian roh." "Sudah selesai ujiannya?" "Ya, sangat sederhana.
Setelah itu, Song Guihun melompat ke depan Lin Tian dan mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token sekte Holy Spirit. Kau bisa mengaktifkannya lewat kekuatan di dalam rohanimu, dan akan tahu siapa yang di altar utama dan siapa sekutunya. Lin Tian penasaran dengan token itu yang memiliki lingkaran di tengah. Ia membalik dan melihat-lihat, lalu mengaktifkan kekuatannya untuk menggunakan token itu. Dalam sekejap, Lin Tian mengetahui isi dari token tersebut. Ia tampak puas dan tersenyum. Jadi, dengan ini, aku bisa pergi ke markas utama? Benar. Kali ini, aku akan mengantarmu. Song Guihun tertawa, dan Lin Tian bertanya, kapan kita berangkat? Sore nanti, tunggu aku di penginapan, aku akan menemuimu. Setelah itu, Song Guihun menghilang, dan lautan awan pun lenyap. Lin Tian kembali ke hutan, dan kabut putih juga menghilang. Lin Tian merasa kagum, ilusi dari patung roh itu benar-benar kuat. Song Guihun sudah pergi, dan dia tidak tahu bahwa Lin Tian telah melihat segalanya dengan jelas. Lin Tian menyimpan tokennya dan bersiap keluar dari hutan. Di luar hutan, Wu Huoyan dan Wu Lanxin masih mengobrol. Ketika Lin Tian tiba-tiba muncul, mereka segera bersembunyi jauh darinya. Tapi Wu Huoyan berteriak dari kejauhan, "Hei bocah! Apa yang kau lakukan di sini?" Tanpa berkata apapun, Lin Tian terus berjalan sendiri, yang membuat Wu Huoyan kesal, "Sok sekali. Kalau tak ingin terjebak, jangan banyak ikut campur." Kata Lin Tian sambil tersenyum, membuat Wu Huoyan makin kesal, "Oke, kau memang hebat." Wu Lanxin penasaran menatap Wu Huoyan. "Sekarang bagaimana? Orang-orangmu sudah tahu sesuatu?" Wu Lanxin hanya bisa menggeleng, belum ada kabar. Bagaimana dengan dua orang lainnya? Sama saja, mereka juga masuk ke hutan berkabut dan lalu menghilang. Wu Lanxin menjelaskan semuanya, dan Wu Huoyan tampak sangat kesal. Apa yang dilakukan tiga orang ini sebenarnya? Masih mau kita awasi terus? Saran Wu Lanxin. Wu Huoyan berkata, "Ayo saja, cepat atau lambat mereka akan menunjukkan kelemahan." Lalu mereka kembali mengikuti Lin Tian dari kejauhan. Begitu Lin Tian kembali ke kota, ia langsung melihat Dao Wuking, si pedang tanpa belas kasihan, yang sudah menunggunya. Tatapan matanya tajam tertuju pada Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum. "Mau bertanding? Aku ingin tahu kenapa kau bisa mengendalikan pedangku," kata Dao Wuking penuh tekad. Lin Tian tersenyum kecut, "Kenapa aku harus memberitahumu?" "Beritahu aku, agar aku tahu bagaimana caranya bisa membantumu di masa depan," kata Dao Wuking dengan sungguh-sungguh. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu lanjut terjemahannya atau bantu ubah gaya bahasanya jadi lebih epik, ringan, atau sesuai selera kamu juga. Mau lanjut?" Lin Tian mendengar ini, tapi hanya tersenyum padanya. "Kemampuanmu tidak sebaik aku. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Meskipun aku tidak sekuat kamu, aku mengenal banyak orang. Apapun yang perlu kamu lakukan, mungkin aku bisa membantumu," kata si pedang tanpa ampun memohon. Melihat ketulusannya, Lin Tian bertanya, "Kamu benar-benar ingin tahu?" "Iya," jawabnya tanpa ragu. Di wajah dingin pedang tanpa ampun itu, tak ada kesombongan saat ini, hanya permohonan tulus. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku bisa mengendalikan segalanya." "Mengendalikan segalanya?" "Iya, apapun yang milik orang lain, jika aku mau, aku bisa mengendalikannya," ujar Lin Tian sambil menertawakannya. Pedang tanpa ampun tampak ragu. "Serius? Kau percaya atau tidak?" Lin Tian lalu mengulurkan tangannya, dan pedang milik pedang tanpa ampun langsung terbang ke tangan Lin Tian. Melihat itu, pedang tanpa ampun terkejut, "Ini." Kemudian Lin Tian melemparkan kembali pedang itu. "Sudah, aku pergi dulu." Pedang tanpa ampun yang baru menyadari segalanya berkata pada Lin Tian, "Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, cari aku saja." Lin Tian tak berkata apa-apa, hanya berjalan menjauh, dan pedang tanpa ampun bergumam pada dirinya sendiri, "Orang aneh." Sementara itu, Wu Huoyan dan Wu Lanxin masih mengawasi dari kejauhan. Tak lama kemudian, Lin Tian kembali ke penginapan dan beristirahat di kamarnya sendiri. Wu Huoyan dan Wu Lanxin tetap menunggu di dekat penginapan, hingga Wu Lanxin menerima kabar dan berkata, dua orang itu sudah kembali dari luar kota. "Kita bisa tangkap mereka?" tanya Wu Huoyan. Wu Lanxin mengangguk, "Mudah saja." "Baik, suruh orangmu tangkap mereka." Wu Lanxin pun menyuruh orang-orangnya untuk menangkap kedua orang itu. Tapi tak lama kemudian, mereka malah muncul di depan penginapan. Wu Huoyan terkejut, "Bukankah kita mau menangkap mereka?" Wu Lanxin juga bingung,
lalu menghubungi bawahannya lewat jimat komunikasi. Setelah menerima jawabannya, Wu Lanxin menjelaskan dengan canggung, orang-orangku bilang saat mereka masuk kota, mereka jadi sangat licik. Mereka berhasil menghindari orang-orang kita, lalu menyelinap ke keramaian dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Kening Wu Huayan mengerut, menghilang begitu saja? Iya, tidak tahu mereka belajar apa. Wu Lanxin juga bingung. Wu Huayan berkata muram, kita hanya bisa terus mengawasi di sini. Wu Lanxin mengangguk, kita tunggu saja. Sementara itu, di kamar, Tian Cheng dan Tian Bei memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Lin Tian tersenyum pada mereka dan bertanya, bagaimana? Semua berjalan lancar? Tian Cheng berkata bahwa ia telah diikuti oleh aliansi jiwa surga. Tian Bei juga berkata, aku juga diikuti, tapi kekuatan dari ajaran roh suci yang ada di tubuh kita bisa membuatku menjauh dari mereka untuk sementara waktu. Itu luar biasa. Benar, kata Tian Cheng dengan senang. Tapi Lin Tian menatap kekuatan yang tersegel dalam tubuhnya dan tersenyum. Ada apa? Tanya Tian Cheng. Aku merasa kekuatan ini selalu menggoda orang untuk menggunakannya, dan setelah digunakan, ia makin menyatu dengan jiwa kita. Apa akibatnya? Tian Cheng khawatir. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, kalau terlalu serius, mungkin bisa mengendalikan orang. Apa? Mereka berdua terkejut. Tapi Lin Tian menenangkan mereka, tapi kalau hanya digunakan beberapa kali seharusnya tidak apa-apa. Mereka pun sedikit lega. Lin Tian bertanya, orang itu bilang kalian tunggu sampai malam, kan? Iya, jawab mereka berdua. Baik, kita tunggu saja di sini. Malam harinya, pemilik penginapan datang dan berkata, Tuan memanggil kalian. Mereka bertiga segera mengikuti pemilik penginapan ke ruang bawah tanah, di mana terdapat formasi teleportasi. Pemilik penginapan menunjuk ke formasi dan berkata, masuklah, kalian akan menemui dia. Sebelum pergi, Lin Tian tersenyum pada pemilik penginapan. Pasti kamu heran. Pemilik penginapan tampak bingung, aku memang penasaran, bagaimana kamu tahu tentang ajaran roh suci? Karena kamu. Aku? Pemilik penginapan bingung. Tapi Lin Tian tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung membawa yang lain masuk ke dalam formasi teleportasi. Mereka tiba di luar kota, di mana ada sebuah kereta menunggu. Dari dalam kereta, Song Guihun berkata sambil tersenyum, ayo naik. Mereka bertiga segera naik. Ternyata di dalam kereta sudah ada orang lain, dan Song Guihun berkata, mereka juga baru saja bergabung. Lin Tian dan dua temannya pun paham. Setelah semua duduk, Song Guihun memperingatkan, jangan keluarkan kesadaran ilahi keluar kereta, bisa membahayakan jiwa kalian. Beberapa orang ragu, tapi ada yang tetap mencobanya, dan langsung menjerit karena merasa jiwanya diserang. Aku sudah memperingatkan, tapi masih saja nekat. Rasa penasaran adalah musuh terbesar dalam ajaran roh suci. Jangan menyentuh atau menanyakan hal yang tidak perlu, kata Song Guihun. Semua orang mengangguk patuh. Tapi Lin Tian menutup matanya, dan tetap menyebarkan kesadaran ilahinya secara diam-diam. Ia menemukan bahwa kereta melaju dengan sangat cepat. Kecepatan ini, mungkin setara dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa, gumam Lin Tian. Yang lain tidak tahu apa yang Lin Tian pikirkan, mereka tetap duduk diam. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah hutan pegunungan. Mereka melewati banyak formasi sampai akhirnya berhenti di sebuah jalan kecil. Turunlah, kata Song Guihun. Semua orang turun dan terkejut melihat jalur aneh itu. Inilah pintu masuk ke altar utama ajaran roh suci. Kalian harus membawa tanda pengenal setiap kali masuk atau keluar, atau kalian akan celaka, jelas Song Guihun. Mereka semua mengangguk. Song Guihun pun memimpin mereka masuk. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba muncul seorang wanita yang berkata, kakak senior Song. Wanita itu terlihat agak gila, tapi juga sangat cantik. Semua pria yang ikut serta langsung terpesona. Siapa dia? Cantik sekali. Di wilayah jiwa surga jarang ada wanita secantik ini. Lin Tian berpikir dalam hati, apa mereka belum pernah lihat wanita? Tian Cheng juga ikut memuji, wanita ini benar-benar luar biasa. Tian Bei pun setuju. Tapi hanya Lin Tian yang berbeda, dia tetap tenang, dan wanita itu langsung menatap Lin Tian. Bukan hanya itu, orang-orang ini juga satu persatu mengeluarkan hadiah mereka sendiri dan maju ke depan. Kakak senior, ini hadiah kecil dari saya. Kakak senior, ini punyaku. Tian Cheng dan Tian Bei juga mengeluarkan hadiah mereka, hanya Lin Tian yang tidak, membuat semua orang penasaran dan menatapnya. Sementara itu, wanita itu berkedip ke arah Lin Tian, kamu tidak datang tanpa persiapan, kan? Persiapan? Lin Tian kebingungan, dan Tian Cheng buru-buru berkata, kamu tidak lihat Jade Pendant, Liontin Giok, itu dengan teliti, ya?
Liontin Giok? Iya, di bagian akhirnya tertulis bahwa akan ada wanita aneh yang suka dipuji dan diberi hadiah. Kalau tidak, dia akan marah. Kata Tian Cheng dengan firasat buruk. Bahkan Song Guihun juga melihat ke arah Lin Tian dan bertanya, "Kamu gak lihat aturan terakhir dari token itu?" Lin Tian hanya sekilas membacanya, tidak terlalu memperhatikan bagian akhir, sehingga kini mengundang masalah dari wanita itu. Tapi wanita itu hanya tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Namaku Shangguan 11, dan aku akan menjadi kakak senior kalian nanti, oke?" Setelah Lin Tian menjawab, Shangguan 11 tersenyum, "Kamu cukup sopan." Oh. Lin Tian hanya mengangguk, tapi orang-orang di sekelilingnya sudah merasa ini pertanda buruk, bahkan mulai berkeringat untuk Lin Tian. Song Guihun pun tersenyum dan berkata, "Adik junior, jangan menakut-nakuti orang." "Aku tidak menakut-nakuti, aku hanya bicara pada yang baru datang. Bagaimanapun juga, aku pemimpin mereka." Shangguan 11 tersenyum, sementara Song Guihun terlihat canggung. Ia lalu berkata pelan kepada Lin Tian, "Beri dia hadiah, kalau tidak dia akan terus bicara soal ini." Lin Tian berpikir sebentar, lalu demi menghindari masalah lebih lanjut, ia mengeluarkan sebuah jimat dan berkata, "Aku punya jimat ini, kuhadiahkan padamu." Itu adalah barang yang sangat berharga, sehingga semua orang pun terkejut. Lin Tian memang membuat banyak jimat sebelumnya. Meskipun dia telah menjual 10, dia masih menyimpan cukup banyak. Jadi satu jimat tidak berarti besar bagi Lin Tian, tapi mata Shangguan 11 langsung berbinar. "Adik juniorku yang baik, kamu benar-benar murah hati." Banyak orang iri dan cemburu, tapi tidak bisa berkata apa-apa secara langsung, hanya bisa saling berpandangan. Song Guihun pun berkata sambil tertawa, "Untuk membuat kalian bisa beradaptasi dengan kehidupan di sekte jiwa suci, maka kalian akan menjalani masa percobaan selama 1 bulan. Selama waktu itu, dia yang akan membimbing kalian. Kalau ada pertanyaan, tanyakan padanya, tapi dia juga yang akan mengevaluasi kalian." Evaluasi? Semua saling berpandangan. Song Guihun menjelaskan, tidak semua bisa terus tinggal di markas utama untuk berlatih. Nanti, tergantung pada kemampuan dan potensi kalian, akan ditentukan kemana kalian akan ditempatkan dan apa tugas kalian selanjutnya. Semua pun mulai mengerti, lalu Song Guihun berkata kepada Shangguan 11, "Aku serahkan mereka padamu. Tenang saja, aku bisa urus mereka." "Bukankah kau sudah tahu?" "Kau yang paling kutakuti," jawab Song Guihun malu-malu. Shangguan 11 mencibir, "Kakak senior, kamu menjelek-jelekan aku." "Tidak kok," kata Song Guihun tersenyum canggung, lalu cepat-cepat pergi. Shangguan 11 pun melihat semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku akan mengajari kalian." Semua orang pun segera mengikutinya. Hingga keesokan harinya, Shangguan 11 membawa mereka ke sebuah aula baru. "Selama sebulan ke depan, kalian akan berada di sini. Sudah ada yang datang lebih dulu daripada kalian, jadi kalian bisa belajar dari mereka." Setelah semua mengiyakan, Shangguan 11 meregangkan badan, lalu melihat ke arah Lin Tian dan tersenyum, "Kamu, ikut aku." "Aku?" "Iya, kamu." Shangguan 11 segera berbalik dan pergi, sementara Tian Cheng buru-buru berkata pada Lin Tian, "Lindi, jangan macam-macam sama dia. Katanya identitasnya nggak biasa." Lin Tian tidak menjawab, tapi ia berkata pada Tian Cheng dan Tian Bei, "Kakak kalian juga datang dari kelompok sebelumnya, jadi coba cari tahu tentang dia dari yang lain." "Baik, kami akan coba cari tahu," kata Tian Cheng, dan Tian Bei pun mengangguk setuju. Kemudian Lin Tian mengikuti Shangguan 11. Dia membawanya ke kaki gunung yang sepi, lalu mengambil jimat itu dan berkata sambil tersenyum, "Hanya karena satu jimat, kamu mau membeliku?" "Itu hadiah untukmu, bukan suap," jawab Lin Tian. Tapi Shangguan 11 berkata, "Kamu jelas terpaksa." "Terpaksa?" "Iya, kamu tidak siapkan hadiah untukku, lalu akhirnya terpaksa memberikannya." Setelah berkata demikian, dia melemparkan kembali jimat itu ke Lin Tian. Lin Tian ragu-ragu, "Itu memang untukmu. Aku mau hadiah dari orang yang memberikannya dengan tulus, bukan karena terpaksa," jelas Shangguan 11. Lin Tian tersenyum pahit, "Tapi aku sungguh-sungguh." "Aku tidak percaya," katanya, meski matanya masih menatap jimat itu. Jelas dia tidak mau mengembalikannya. Lin Tian bergumam dalam hati, kenapa wanita bisa lebih rumit dari wanita? Shangguan 11 tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian ingin memanfaatkan hubungannya dengannya untuk mencari informasi,
Jadi dia berkata sambil tersenyum, aku punya banyak jimat seperti ini, jadi aku tidak keberatan. Banyak? Mata Shangguan 11 langsung berbinar. Iya, banyak. Shangguan 11 langsung mengambilnya dan berkata, sekarang aku bilang, ini kamu hadiahkan ke aku, bukan aku yang merebut. Lin Tian hanya bisa tersenyum, aku mengerti. Ayo, mulai sekarang kamu akan berada di sini, dan aku akan menjagamu, kata Shangguan 11 dengan terus terang sambil menyimpan jimatnya. Lin Tian tertawa kecil, tidak perlu dijaga, aku hanya ingin mencari seseorang. Mencari seseorang? Lupakan saja, potong Shangguan 11 langsung. Kenapa? Di sekte jiwa suci, bahkan para tetua pun tidak punya hak untuk mengecek masa lalu seseorang. Jadi, mencari orang di sini sangatlah sulit. Lin Tian tersenyum pahit, tapi kalau orang itu baru saja datang dan masih di aula baru? Di aula baru? Aku bisa tanyakan. Siapa namanya? Feng. Tian Feng. Sepertinya aku tidak pernah dengar nama itu. Lin Tian langsung bertanya, dia datang dalam beberapa hari terakhir. Kalau dalam beberapa hari terakhir, akulah yang membawa orang-orang baru. Mana mungkin aku tidak tahu, jawab Shangguan 11 yakin. Lin Tian pun ragu, kamu yakin orang itu benar-benar tidak ada? Jangan bercanda. Ngapain aku bohong? Jawab Shangguan 11. Lin Tian lalu menggunakan burung jiwa untuk melihat isi hati Shangguan 11, dan setelah yakin dia tidak berbohong, Lin Tian berkata, apa jangan-jangan dia sudah lama jadi anggota sekte jiwa suci? Shangguan 11 tiba-tiba berkata, bisa jadi orang yang kamu cari itu sudah bergabung sejak lama, bukan baru saja masuk. Lin Tian pun merenung dalam hati, kalau begitu, mungkinkah Tian Feng sudah jadi anggota sekte ini sejak lama? Melihat Lin Tian yang terlihat bingung, Shangguan 11 bertanya, ada apa? Apakah orang ini sangat penting bagimu? Tidak apa-apa, jawab Lin Tian, tapi Shangguan 11 menepuk dadanya sambil berkata, tenang saja, selama ada kakak senior perempuan ini, masalahmu bukan masalah besar. Bisakah kau membantuku mencarinya? Akan aku tanyakan untukmu, tapi jangan berharap terlalu banyak. Bagaimanapun, anggota sekte jiwa suci itu sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia jiwa. Jadi aku tidak bisa memastikan siapa dan di mana mereka berada. Aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menanyakannya, jelas Shangguan 11. Mendengar itu, Lin Tian merasa Shangguan 11 orang yang hangat dan tidak terlalu buruk, jadi dia menjawab dengan sopan, terima kasih banyak. Sama-sama, jawab Shangguan 11 dengan senang sambil menyimpan jimat pemberian Lin Tian. Pada saat itu, sekelompok wanita lewat. Wanita yang memimpin tampak lebih dewasa dan jauh lebih tua dari Shangguan 11. Wanita itu tampak tidak senang dengan Shangguan 11, dan berkata, ada apa ini, adik junior? Memeras orang baru lagi ya? Kau yang memeras, sahut Shangguan 11 dengan tidak senang. Tapi wanita itu tersenyum dan berkata, kalau bukan pemerasan, berarti cinta. Bersama pria di tempat privat begini? Omong kosong, cibir Shangguan 11. Wanita itu lalu tersenyum ke arah Lin Tian. Nak, aku adalah pelindung dari sekte jiwa suci. Namaku Qiu Linglong. Kau bisa memanggilku kakak senior Qiu. Sebelum Lin Tian sempat menjawab, Shangguan 11 buru-buru berkata, jangan pedulikan dia, ayo kita pergi. Namun Qiu Linglong mengancam Lin Tian. Nak, aku ini seorang pelindung. Kalau kau berani pergi, aku punya 10.000 cara untuk mengusirmu dari sekte jiwa suci dan menghapus ingatanmu. Qiu Linglong tua, diamlah, seru Shangguan 11 kesal. Qiu Linglong malah tertawa, adik kecilku yang manis, kenapa marah sekali? Jangan ancam orang milikmu dong. Orangku? Kalau aku tidak salah, dia ini murid baru dari aula pemula. Sebagai pelindung, aku punya hak untuk menanyai siapapun dari aula itu, bukan? Shangguan 11 menatapnya sinis, kau tak perlu tanya-tanya. Apa hakmu melarangku? Tak peduli, kata Shangguan 11 sambil menarik Lin Tian untuk ikut. Namun Qiu Linglong mengurung Lin Tian dengan aliran udara kuat dan berkata dingin, jangan pergi. Melihat itu, Shangguan 11 segera berteriak, apa maksudmu? Aku cuma mau tanya sesuatu pada murid baru, kenapa kau begitu emosi? Qiu Linglong tersenyum aneh. Shangguan 11 langsung marah, kau hanya cari gara-gara. Aku? Mana berani aku cari gara-gara denganmu? Jawab Qiu Linglong dengan ekspresi berpura-pura polos. Kau ini anak haram dari dewa pemimpin, siapa yang berani sentuhmu?
Ulangi kata-katamu. Shangguan 11 marah. Aku ulangi. Memangnya tidak boleh? Atau jangan-jangan ada aturan yang melarang? Shangguan 11 bersiap untuk menyerang, tapi Qiu Linglong tertawa dan berkata, "Adik kecil, tidak banyak yang tahu soal asal-usulmu. Tapi kalau kau menyerangku dan menarik perhatian aula penegakan hukum, maka gosip tentang anak baru ini akan cepat menyebar. Kau mengancamku? Tentu tidak, mana berani?" Qiu Linglong tersenyum, lalu menatap Lin Tian. "Aku hanya ingin tanya, kalian sedang apa tadi?" "Tak ada apa-apa," jawab Lin Tian tenang. Para wanita di belakang Qiu Linglong menatap Lin Tian dengan serius. Salah satu dari mereka berkata, "Anak muda, kau harus jawab dengan baik di depan pelindung Qiu." Shangguan 11 mengira Lin Tian akan ketakutan, namun Lin Tian justru tersenyum. "Maaf, aku sudah menjawab." "Kalau begitu, bolehkah aku pergi?" Semua orang kaget karena Lin Tian berani mengabaikan seorang pelindung. Qiu Linglong menyeringai, "Anak muda, kau cukup berani. Kalau tidak salah, ada aturan di sekte jiwa suci yang melarang pertarungan di dalam sekte. Bahkan orang berpangkat tinggi pun harus mendapat persetujuan dari aula penegakan hukum jika ingin menghukum murid berpangkat rendah," kata Lin Tian sambil tersenyum. Qiu Linglong pun berkedip-kedip, "Kalau aku bunuh kau, bagaimana?" "Membunuhku? Itu lebih parah." Lin Tian menunjuk token miliknya yang terikat pada tuan pemiliknya. "Jika aku mati, penyebab kematianku akan terekam dan langsung diketahui oleh pihak penegak hukum." Semua orang terkejut melihat Lin Tian bisa begitu tenang menggunakan aturan sekte untuk membalas Qiu Linglong. Shangguan 11 pun memuji dengan senyum, "Bagus jawabannya." Namun Qiu Linglong tetap berkata dingin, "Aku curiga kau mencuri barangku. Maka dari itu, aku akan membawamu ke aula penegakan hukum untuk diperiksa." "Mencuri?" Shangguan 11 naik pitam, tapi Qiu Linglong tetap tenang, "Aku pelindung. Kalau benar dia mencuri, aku berhak membawanya. Kalau tidak, maka hukum akan membersihkannya." "Fitnah. Adik kecil, aku dengar dia memberimu jimat, dan jimat itu sangat berharga. Aku punya satu, dan sekarang hilang. Maka aku curiga dia yang mencurinya." "Tapi dia baru saja datang," sergah Shangguan 11. "Itu nanti akan dibuktikan di aula penegakan hukum," jawab Qiu Linglong sambil tersenyum. "Ugh. Kalau adik kecil ingin ikut lihat, ayo ikut saja," kata Qiu Linglong dengan santai. Shangguan 11 menatap Lin Tian dengan gusar, "Ikuti saja mereka." "Baiklah," jawab Lin Tian santai. Dia ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara pelindung ini dan Shangguan 11, sampai-sampai harus memanfaatkan dirinya untuk menjatuhkan Shangguan 11. Dalam perjalanan, Lin Tian bertanya pelan, "Kau punya dendam dengannya?" Shangguan 11 cemberut, "Dendam apa? Cuma wanita menyebalkan itu saja." "Wanita menyebalkan?" "Iya. Wanita pemimpin sekte itu selalu ingin menyingkirkanku. Tapi ayahku melindungiku dan melarang siapapun menyakitiku. Jadi dia mengutus orang-orang kepercayaannya untuk mengusikku dan mencoba membuatku keluar dari sekte." Lin Tian mendengar itu tak bisa menahan tawa, "Ceritamu rumit sekali." "Rumit memang, tapi kau tadi berani banget. Jadi sekarang, siapapun yang berani ganggu kau, bakal kuhabisi." Mendengar suara Shangguansi, Lin Tian tak bisa menahan senyum. Tapi Shangguansi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Lin Tian, malah menatap tajam ke arah Qiu Linglong di depannya dan berkata, "Hei, Lau Linglong. Kalau kamu berani memfitnah dia, urusanku denganmu belum selesai. Kalau memang memfitnah atau tidak, nanti juga akan ketahuan." Qiu Linglong tersenyum aneh, tapi dalam hati ia membatin, "Gadis kecil, hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana caranya membuatmu menderita." Kemudian Qiu Linglong menoleh pada Lin Tian dan berkata, "Nak, kalau kau ingin hidup tenang ke depannya, sebaiknya kau kerja sama denganku. Kalau tidak, kau akan tahu rasanya menderita di balai penegakan hukum." Lin Tian tak menggubris ucapannya, tapi Qiu Linglong mengejek, "Kenapa? Masih keras kepala?" "Aku bukan keras kepala, hanya ingin memberitahumu, jangan coba-coba mengusikku," ujar Lin Tian, membuat Qiu Linglong marah. "Mengusikmu? Apa menurutmu?" jawab Lin Tian dengan santai. Qiu Linglong menyeringai dingin, "Sepertinya aku memang harus memberimu pelajaran agar kau tahu siapa yang harus ditakuti. Menurutku, lebih baik kau jangan punya pikiran seperti itu, atau kau akan menyesal," ujar Lin Tian. Qiu Linglong tertawa, hanya seorang anak baru di tingkat emas,
Kau pikir gadis kecil itu bisa melindungimu? Tingkat kultivasiku tidak ada hubungannya dengan siapa yang bisa melindungiku, jawab Lin Tian. Melihat sikap Lin Tian yang tenang dan sombong, Qiu Linglong hanya tertawa dingin. Sementara itu, Shang Guanxi yang berada di sisi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan hanya bisa mengikuti sambil menggerutu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah istana, Balai Penegakan Hukum Sekte Roh Suci. Di sana banyak orang berdiri berjajar dengan rapi seperti ruang sidang dunia fana. Di tengah aula terdapat seorang lelaki tua yang terlihat sedang tidur. Qiu Linglong mendekatinya dan berkata dengan manis, "Tuan Lu, masih tidur juga?" Lelaki tua itu membuka sedikit matanya, lalu menatap Qiu Linglong sambil tersenyum. "Penjaga Dharma Qiu, ada urusan apa?" "Hari ini aku kehilangan sebuah jimat, dan barusan aku melihat anak ini memberikannya pada Shang Guanxi. Jadi aku curiga dia yang mencurinya." Qiu Linglong berbohong tanpa ragu sedikit pun. Mendengar ini, Lin Tian langsung merasa tak enak, apalagi ketika disebut-sebut nama Shang Guanxi. Kepala Lin langsung pening. "Tuan Dharma Qiu, apakah Anda punya bukti?" tanya kepala balai. "Ada," jawab Qiu Linglong sambil mengeluarkan sebuah cermin. Ia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan muncul gambar dirinya menyimpan jimat itu di suatu ruangan. Tak lama kemudian, sebuah sosok masuk, tak terlihat wajahnya, tapi postur dan gerak-geriknya mirip Lin Tian. Itu tidak mungkin. Dia baru saja datang ke Sekte Roh Suci hari ini. Mana mungkin dia sempat mencuri dari lotengmu, seru Shang Guanxi. "Siapa tahu kapan dia mencurinya," kata Qiu Linglong dengan nada serius. Kepala balai menatap Lin Tian. "Namamu siapa? Apakah kau mengakui isi gambar ini?" "Namaku Lin Tian." "Dan untuk isi gambar itu palsu," jawab Lin Tian santai. "Palsu?" Kepala balai terkejut, orang-orang juga bingung. Qiu Linglong tersenyum sinis, "Kau bilang palsu? Aku tidak bisa memalsukan itu. Mengambil siapapun dan menyamarkannya jadi aku tidak terlalu sulit. Tidak susah juga untuk membuat auranya mirip," kata Lin Tian sambil tersenyum. "Aura itu hasil deteksi cermin," kata Qiu Linglong. "Bukan cuma orang lain bisa meniruku, aku juga bisa membuat orang lain memiliki auramu," jawab Lin Tian santai. Qiu Linglong langsung marah, "Omong kosong. Mana mungkin. Tak percaya? Pinjamkan saja cerminnya," kata Lin Tian. Qiu Linglong pura-pura bingung, "Aku takut kau merusak buktinya." "Merusak bukti? Kurasa kau hanya ingin menyembunyikan pemalsuanmu," ujar Lin Tian. Tiba-tiba, cermin itu terbang ke tangan Lin Tian. Semua orang terkejut, sementara Shang Guanxi tersenyum puas, "Bagus." Qiu Linglong berteriak, "Kembalikan cerminku." "Tenang saja, lihat dulu sebentar." Lin Tian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin. Gambar yang muncul menunjukkan sosok itu kini memiliki aura milik Qiu Linglong sendiri. Semua orang terkejut, dan kepala balai berkata, "Penjaga Dharma Qiu, ini tidak bisa dijadikan bukti. Aku akan cari bukti baru." Wajah Qiu Linglong langsung berubah. "Harap berhati-hati lain kali," ujar kepala balai dengan tegas. "Ya," jawab Qiu Linglong, namun ia menatap Lin Tian dengan marah, "Kau benar-benar mencari mati." Lin Tian tak gentar dan berkata di hadapan semua orang, "Di Sekte Roh Suci ini, memfitnah orang juga bisa dihukum, bukan?" Shang Guanxi langsung menimpali dengan senyum. "Benar, mohon dijatuhkan hukuman." Wajah Qiu Linglong langsung pucat. Kepala balai berkata, "Menurut aturan, fitnah terhadap sesama anggota sekte dapat dihukum dengan penurunan 1 tingkat kultivasi. Penjaga Dharma Qiu, apakah Anda setuju?" Qiu Linglong menolak keras dalam hati, dia telah susah payah mencapai tingkat bintang 4. Tapi dia menjawab gugup, Aku tidak memfitnahnya. Tapi bukti dari cermin itu berasal dari Anda sendiri, dan bisa dimanipulasi. Kalau bukan fitnah, apalagi?" tanya Lin Tian. Qiu Linglong geram, "Bocah, kalau kau tahu diri, diam saja, atau kau mati." "Aku sudah bilang, jangan cari masalah denganku, atau kau akan menyesal," jawab Lin Tian. Kepala balai pun berseru, "Bawa penjaga Dharma Qiu ke formasi pelemahan yang telah ditentukan." "Baik," seru para penjaga. Qiu Linglong menjerit, Aku akan membunuhmu." Lin Tian tidak menggubrisnya, dan menyerahkan cermin itu pada kepala balai. "Sudah, aku pergi dulu." Namun kepala balai menatapnya dengan heran, "Kau masih berada di tingkat emas. Bagaimana bisa kau mengendalikan alat sihir itu?"
Itu hanya alat spiritual biasa. Tidak terlalu sulit, jawab Lin Tian dengan senyum. Namun alat itu konon hanya bisa diaktifkan oleh kekuatan spiritual tingkat dewa, gumam kepala balai heran. Itu berlaku untuk orang lain, sahut Lin Tian ringan. Kepala balai hendak bertanya lebih lanjut, tapi Shang Guanxi buru-buru berkata, "Tuan Kepala Balai, tak ada masalah lagi, kami pamit dulu." Setelah itu, Shang Guanxi membawa Lin Tian pergi. Sementara itu, Kepala Balai menatap alat sihir itu dan bergumam pelan, "Sejak kapan sekte ini punya jenius seperti ini?" Di luar aula penegakan hukum, Shang Guan 11 melompat dengan bersemangat dan berkata kepada Lin Tian, "Adik junior, ikut aku mulai sekarang, aku jamin kamu bisa makan enak dan hidup nyaman." Wajah Lin Tian tampak tak berdaya. "Aku hanya ingin mencari seseorang, tidak perlu makan enak atau hidup nyaman." "Tenang saja, kali ini kamu sudah sangat membantuku. Aku akan membantumu menemukan orang itu bagaimanapun caranya," janji Shang Guan 11. "Katamu itu sulit, bukan?" "Memang sulit, tapi aku tahu ada satu cara. Hanya saja aku butuh sedikit waktu," kata Shang Guan 11 sambil tersenyum. Tapi Lin Tian segera memerintahkan roh burung hantu untuk mengawasi sekitar, lalu bertanya, "Apa caranya?" "Kamu tahu kan, setiap orang yang bergabung dengan sekte roh suci memiliki tanda di dalam tubuhnya. Tanda itu bisa digunakan untuk menemukan seseorang?" tanya Lin Tian penasaran, dan Shang Guan 11 menjawab sambil tersenyum. "Di dalam sekte roh suci ada altar rahasia, tapi dijaga ketat dan tidak mudah untuk ditemukan. Jadi aku perlu mencari cara untuk menyelinap masuk dan menemukan batu pengamat roh di altar itu. Dengan batu itu, kita bisa melacak keberadaan semua murid sekte." Lin Tian mendengarkan dengan seksama. Ia tahu dari roh burung hantu bahwa altar itu sangat berbahaya. Bahkan Shang Guan 11 pun belum tentu memiliki hak untuk masuk. Namun karena Shang Guan 11 telah bertekad untuk membantunya, Lin Tian pun mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak." "Sama-sama," balas Shang Guan 11 sambil tersenyum. Lin Tian juga tersenyum. Meskipun tak berkata banyak, dalam hatinya ia sudah berniat menyusup ke altar itu nanti. "Baiklah, jangan melamun. Sekarang kamu kembali dulu ke aula murid baru, biar aku yang atur sisanya," kata Shang Guan 11. Setelah itu, ia mengantar Lin Tian kembali ke aula, lalu pergi. Saat Lin Tian kembali, Tian Cheng segera bertanya, "Lindi, apakah senior perempuan itu menyusahkanmu?" "Dia memang menyusahkan, tapi aku tidak apa-apa. Tadi hanya mengalami kejadian sedikit aneh." "Kejadian apa?" tanya Tian Cheng penasaran, dan Tian Bei juga memandang Lin Tian dengan heran. Lin Tian kemudian menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar itu, Tian Cheng tampak terkejut. Terutama saat Tian Bei berkata, "Tadi aku juga dengar dari beberapa orang. Pengawal Dharma Qiu itu bukan orang sembarangan." Tian Cheng juga berkata, "Benar, dia itu murid kesayangan istri ketua sekte. Kalau dia menyusahkanku, jangan bicara soal murid kesayangan, aku pun tidak akan peduli meski itu istri ketua sekte sekalipun," kata Lin Tian dengan tenang. Tian Heng dan Tian Bei yang tahu karakter Lin Tian pun memujinya dengan penuh hormat. Tian Cheng berkata, "Terima kasih banyak, Lindi. Kalian tidak perlu berterima kasih. Aku mencari kalian karena masalah divinitas langit, dan ini semua juga berkaitan dengan orang yang terus mengejarku. Aku harus menemukan kakak kalian, mungkin itu akan membantuku menemukan orang itu juga," pikir Lin Tian dalam hati, siapa sebenarnya orang itu, dan apa yang dilakukan oleh Nangong Sui dan Tian Luo. Walaupun mereka tidak tahu rencana Lin Tian secara keseluruhan, mereka tetap merasa bersyukur, hingga sekelompok orang datang dari luar aula. Orang-orang penasaran ada apa. Saat Qiu Linglong muncul, Tian Cheng dan Tian Bei langsung terkejut, dan para murid baru di tempat itu langsung memberi salam dengan hormat, "Pengawal Dharma Qiu." Qiu Linglong, yang kekuatannya turun dari bintang 4 ke bintang 3 dan rohnya terlihat lemah, menatap Lin Tian dengan marah, "Anak kecil, kamu senang sekarang, ya? Aku sudah bilang, jangan cari masalah denganku," kata Lin Tian santai, membuat semua orang terkejut. Beberapa orang berbisik, "Siapa murid baru ini? Berani melawan pengawal Dharma? Apa dia sudah bosan hidup? Benar-benar tidak tahu tempat." Tian Cheng dan Tian Bei jadi khawatir. Qiu Linglong menatap Lin Tian dengan niat membunuh. "Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Di dalam sekte ini ada aturan. Apa kamu ingin melanggarnya, pengawal Dharma Qiu?" Lin Tian tidak gentar sedikit pun. "Tunggu saja, kamu akan menyesal." Setelah berkata begitu, Qiu Linglong pergi bersama anak buahnya.
Semua orang di aula merasa lega, namun mereka tahu Lin Tian dalam bahaya besar. Beberapa murid berkata kepada Lin Tian, "Nak, kalau kamu melawan pengawal Dharma, akibatnya bisa sangat parah." Benar, dulu ada orang yang berani melawan pengawal Qiu, dan akhirnya mati tanpa diketahui caranya. Ada banyak cara bagi pengawal Dharma Qiu untuk membunuh orang tanpa terendus oleh aula penegak hukum. Semua orang menganggap Lin Tian sudah tamat. Tian Cheng bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Lindi?" "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Lin Tian santai, lalu duduk di tempatnya. Tian Cheng dan Tian Bei ikut duduk di dekatnya, sementara murid lainnya kembali ke aktivitas masing-masing. Sementara itu, Qiu Linglong tiba di sebuah aula kosong dan berkata kepada muridnya, "Tetap di sini. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin dariku." "Baik." Kemudian Qiu Linglong masuk ke dalam aula tersebut, melewati berbagai formasi, hingga tiba di balik pintu batu. Di sana terdapat banyak roh duduk seperti patung, terlihat kuat namun sedang tertidur. Qiu Linglong langsung memberi hormat, "Yang mulia, apa ada misi baru dari istri ketua?" Terdengar suara dari dalam, dan suara-suara lain ikut menyahut, "Cepat katakan, apa yang diinginkan istri ketua?" Tapi Qiu Linglong menjawab, "Bukan dari istri ketua, ini dari aku sendiri." "Bukan dari istri ketua?" Mereka tampak ragu, dan Qiu Linglong menjelaskan, "Tapi ini aku lakukan demi istri ketua." Ia lalu menceritakan semuanya, dan di akhir berkata, "Tolong kirimkan anak itu ke sini. Lalu aku akan menggunakannya untuk membalas si gadis kecil itu dan melampiaskan amarah istri ketua." Setelah berpikir sejenak, para roh itu pun setuju. "Baik, letakkan napas dan potret anak itu di batu hitam di depanmu, kami akan memindahkannya ke sini," kata salah satu dari mereka. Sebuah batu hitam muncul di depan Qiu Linglong, dipenuhi aura roh jahat. Qiu Linglong segera maju dan memasukkan napas serta potret Lin Tian ke dalam batu itu, lalu berkata dengan hormat, "Selesai. Kalau begitu, tunggu saja. Kami akan memindahkannya ke sini." Setelah itu, berbagai suara jeritan roh terdengar di sekeliling, dan batu itu mulai berputar. Di aula baru, Lin Tian yang sedang duduk tiba-tiba merasakan tarikan kuat dari atas kepalanya. Tian Cheng dan Tian Bei tidak menyadarinya hingga Lin Tian mengerutkan kening dan berkata, "Aku pergi dulu." "Pergi?" Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Tian sudah menghilang dari tempatnya. Mereka pun terkejut, tidak tahu kemana Lin Tian pergi. Sementara itu, Lin Tian muncul di atas sebuah batu di aula kosong itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?